Jadi keempat, Waketum Bapak Wihaji Menteri Kependudukan. Kelima, Waketum TB. Ini Aceh atau ACE? Aceh, oke. Aceh Hasan S, Gubernur Lemhanas RI. Keenam, Waketum Ibu Mutia Hafid Mekom DG. Ketujuh, Ketua Bidang Keagamaan dan Menteri ATR BPN Bapak Nusron Wahid beliau. Kedelapan, Ketua Umum MDI Kiai Haji Khairul Anam. Kesembilan, Ketua Umum Satkat Ulama M. Idris Laina. Kesepuluh, Wakil Bendahara Indra Airlangga, murid dari Dr. Umi Wahida dan anggota dan tidak lupa ada Wakil Bupati Bapak Ade Jarum dan Kapolsek dan juga semua, mohon maaf kalau ada yang tertinggal dan kami tidak mungkin tinggalkan ketika kami sama-sama masuk ke surga nanti. Amin ya Allah. Sudah berapa kali Bapak Bahlil Mukhiduliman yang sering datang Ibu Sri Bahlil. Ini adalah yang ketiga kali ya Bu Sri main ke Duliman. Pernah waktu itu Bapak Dr. Bahlil diundang ke acara wisuda dan pernikahan barokah, tapi Bapak waktu itu masih banyak kesibukan, jadi Ibu yang mewakili Bapak Bahlil. Kalau tahu bagaimana Ibu Sri Bahlil menceritakan bagaimana beliau bisa menemukan jodoh jauh-jauh dari Sragen sampai ke Papua. Bukan hanya untuk kuliah, sebenarnya untuk menjemput jodoh. Bayangkan Ibu Sri Bahlil cerita bagaimana beliau untuk kuliah harus berangkat naik kapal sendiri sampai ke Papua. Waktu itu Ibu Sri Bahlil ketika menceritakan perjuangan Ibu Sri Bahlil untuk menjadi seorang lulusan sarjana, itu sampai membuat saya menangis. Santri-santri Al-Asyirin Nuliman sangat beruntung. Dari PAPU, TK, SD, SMP, SMA, sampai S1. Sampai kami nikahkan. Semuanya gratis, dari tempat tinggal, makan, kesehatan, dan pendidikan. Kemudian Ibu santri dari tahun 98 sampai sekarang, dan insya Allah sampai kiamat. Di 2010, Habib beritahu saya, Wahid, saya akan meninggal di hari Jumat jam 9 pagi. Berarti Jumat jam 9 pagi sudah 2 kali. Saya tidak meninggalkan warisan, yang saya tinggalkan adalah wakaf. Sebab itu saya akan menteror Bapak Nusron Wahid, karena hasil-hasil wakaf kami banyak dihilangi. Kami punya sawah 200 hektar di Karawang dan penggilingan beras. Sekarang hanya sisa 20 hektar. Itu juga alhamdulillah masih cukup untuk makan santri 15.000. Kami punya kebun kopi hutan kayu di Lampung Barat, dan kami punya saham di tambang batubara di Kaltim, dan itu bagiannya Pak Dr. Bahlil. Saham wakaf batubara buat pesantren dulu. Untuk Ibu Menteri Menkom DG yang GCEO level dari Singapura sudah tadi cerita mau memberikan, alhamdulillah sudah memberikan kami komputer. Insya Allah akan ada pelatihan AI, Artificial Intelligence. Alhamdulillah kami juga mendapatkan pelatihan animation waktu itu dari Bapak Airlangga. Dan kami juga mengamalkan semua ilmu-ilmu yang diberikan oleh siapa saja untuk kepentingan bangsa dan tanah air. Habib pesan, Wahid, kamu tidak bisa seperti saya. Kita tahu yang namanya Habib, doa kabul, orang bangunkan masjid.
Ini masjid dibangun oleh keluarga Sultan Hasanah Bolkiah Brunei. Jadi Habib waktu itu mengajar di Istana Sultan Hasanah Bolkiah. Masjid Toha ini adalah salah satu kakek dari Sultan Hasanah Bolkiah yang membangun masjid ini. Sehari-hari 15.000 santri makan, tidur di masjid ini. Karena kami tidak punya asrama, tidak cukup asrama untuk santri tidur di asrama. Jadi mereka harus tidur di masjid. Dan di masjid ini mereka tidur di dalam satu keramik itu aja. Tidak boleh ke kanan dan ke kiri. Karena 15.000 sudah padat di satu lokasi saja. Sama dengan bagian putri, mereka tidur di dalam masjid karena asramanya sudah tidak cukup. Habib bilang semua aset wakaf buat santri Nurul Iman. Kamu tidak perlu minta-minta ke sana sini. Dari aset wakaf ini bisa hidup 15.000 sampai kiamat. Bisa gaji guru, bayar listrik, dan lain-lain. Habib meninggal hari Jumat jam 9 pagi. Keesokan harinya saya terima amplop coklat. Saya dilaporkan oleh keluarga istri pertama, anak 6, keluarga istri kedua, anak 6. Saya adalah istri ketiga dan anak saya 7. Alhamdulillah cucu sudah 17. Saya dilaporkan ke polisi dan dilaporkan ke pengadilan agama mewakafkan warisan. Setiap bulan datang amplop, kalau tidak dari kepolisian, dari pengadilan agama. Selama 6 tahun saya bolak-balik ke polisi, pengadilan agama, bolak-balik. Setiap malam saya bangun tahajud. Saya berdoa, ya Allah, kalau memang Engkau mau mengambil semua aset-aset wakaf ini, silakan. Saya bukan siapa-siapa. Saya dapat kekayaan aset wakaf sebegini banyak berkat saya bangun pesantren Al-Aswiyah Nurul Iman Pambu Bogor. Di 98 selesai kejadian kerusuhan Mei, kami mengungsi di sini. Ini semua kuburan Cina. Pak Bahlil kalau tahu santri awal-awal datang ke sini, kalau nakal itu akan kesurupan bahasa Cina 3 hari 3 malam. Kalau kita selfie ada zombie made in China. Di sini kuburan Cina sini. Alhamdulillah Pak Lurah, Pak Camat di tahun 98 membantu kami membebaskan sekarang 25 hektar tanah darat dan 11 hektar empang. Semuanya wakaf buat pesantren Al-Aswiyah Nurul Iman. Alhamdulillah tahun ini 15 tahun Habib meninggalkan kami. Habib meninggalkan 25 usaha, sekarang sudah 65 unit usaha. Kami dipercaya sama Bank Indonesia, tadi ada Gubernur Bank Indonesia, untuk menjadi role model champion untuk penguatan ekonomi syariah buat pesantren se-Indonesia. Kami travel dari Sabang sampai Merauke, men-set up bisnis-bisnis untuk pesantren-pesantren supaya pesantren itu tidak tergantung donasi, tidak tergantung dengan crowdfunding, tidak tergantung sama fundraising. Saya dengan Ibu Sri Bahlil, alhamdulillah saya juga membantu Bu Sri Bahlil, katanya Pak Bahlil yayasan. Insya Allah kami ingin membangun pesantren seperti ini bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Pesantren atau boarding school harus gratis. Pendidikan bukan hanya milik orang yang kaya, bukan hanya milik orang yang mampu, tetapi milik semua orang. Education for all. Baru kemarin saya di email dari University of Cambridge, saya diminta untuk membantu mereka untuk how business fights poverty. Bagaimana bisnis bisa membasmi kemiskinan dari Universitas Cambridge, United Kingdom.
Mereka melihat bagaimana Nurul Iman dengan sistem free and quality education supported by social entrepreneurship with Islamic social finance bisa memperkuat santri-santri. Pak Dr. Bahlil, Indonesia adalah salah satu negara terkaya di dunia. We don't need the world needs us. Kita tidak butuh sama dunia, dunia yang butuh sama Indonesia. Kita punya segalanya. Dibandingkan Singapura, tempat tanah tumpah darahku, apa yang punya? Singapura punya apa? Air minum saja daur ulang dari WC, and they label it the new water, air baru. Padahal air yang daur ulang dari WC. Singapura hanya punya batu dan manusia, tetapi Singapura bisa menjadi nomor 2 investor terbesar di Indonesia setelah China. Kenapa bisa seperti itu? Kita punya gunung emas, tetapi yang paling penting adalah Mas Bahlil, Mas Budi, Mas Joko, Mas Nusron is the human resources that is the most important. Sumber daya manusia. Saya tahu dari sejarah Pak Dr. Bahlil, Ibu Sri Bahlil, orang sederhana. Saya baca bagaimana Pak Bahlil dari Kenet, angkot, supir angkot bisa jadi one of the number 1% in Indonesia. Itu yang saya inginkan. Santri-santri nanti Pak Dr. Bahlil akan menciptakan bagaimana beliau dari bukan siapa-siapa menjadi somebody very great and very famous and so very important di Indonesia. Anda harus belajar, harus terus upgrade diri Anda. Ilmu harus dicari dengan mahdi tidak lagi. Kesempatan Anda di pesantren Al-Asyian Nurul Iman, Anda belajar bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, of course, bahasa Mandarin, bahasa Jepang. Anda bisa pilih dulu. Human resource, sumber daya manusia, itulah yang paling penting. Kita bisa bonus demografi, kita bisa bangga dengan bonus demografi, tetapi dengan tawuran sekarang yang terjadi, sebab itu Pak Gubernur Lemhanas saya minta supaya diadakan wajib militer seperti di pesantren Al-Asyian Nurul Iman. Santri-santri dididik di Lemhanas, regimen mahasiswa, juga di bela negara. Kami punya batalion Nurul Iman. Bagaimana batalion Nurul Iman dengan Umi Wahidah sebagai ibu bela negara bisa mendidik santri, disiplin, camaraderie, kerjasama antar teman, antar bangsa, isu-isu. Kita tolong, kita di sini ada 4 menteri dan 1 gubernur dengan wakil-wakilnya. Insyaallah Nurul Iman akan menjadi contoh bagaimana sebuah boarding school bisa menggratiskan dan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang fatonah, amanah, siddiq untuk tabligh. Insyaallah kita akan selamat, sukses sampai di surga Jannatul Firdaus. Anak cucu turunan kita akan selamat, sukses sampai surga Jannatul Firdaus. Insyaallah bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat, yang kaya. Ketika saya menikah dengan orang Indonesia, datuk saya dari Banyumas, datuk saya bilang, Wahid, kamu ditakdirkan menikah dengan orang Indonesia. Bantulah bangsa saya, bangsa Indonesia. Sekarang Indonesia bisa dibilang banyak kejadian yang aneh-aneh. Tolong dijaga Indonesia, tetap Indonesia, bangsa Indonesia yang kaya raya, yang menjadi pemimpin di negaranya. Jangan biarkan Indonesia menjadi Singapura kedua. Singapura milik orang lain, milik pribumi, sekarang sudah bukan jadi milik orang lain, pribumi Singapura. Itu yang saya bilang. Insyaallah
calon-calon pemimpin dari pesantren, terutama dari pesantren Al-Asyiah bisa mengemban amanah tersebut. Jagalah bangsa ini tetap merdeka sampai kiamat. Mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.